Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan viral berikut ini. Silakan. Ya salah dong. Aduh. Mukulnya pakai botol. Terus ke kepala temennya lagi itu salahnya. Senang sih senang tapi boleh aja, tapi kan gak boleh kayak gitu juga sama orang. Jadi kalau bahagia itu yang sewajarnya aja. Jangan sampai kebahagiaan kita menyakiti orang lain. Tapi memang refleksnya kalau lagi nonton bola tuh terlalu euforia refleks ya. sih. Memang pendukung apa? Sekarang Maroko dong. Oh gitu. Masya Allah. Baik nih jamaah, nih masih ada tayangan satu lagi. Ada yang lagi menarik. ya? Mari kita saksikan bersama. Waduh. Nah ini mengenai rezeki nih. Ini gimana nih? Masya Allah, ini salah satu hal yang sangat luar biasa ya. Iya. Karena mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Saat ini untuk keluarga daripada Bapak Presiden Jokowi dan kami daripada tim Islam itu Indah mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan yang saat ini menunaikan daripada salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu nikah. Dan penting bagi kita juga nih, kalau rezeki itu kita yakin bahwa datang kadang-kadang nggak kita sangka-sangka. Betul. Kita mungkin berpikirnya A, tapi Allah hadiahkan B. Betul. Kita mungkin jalaninnya ini, tapi tiba-tiba Allah kasih satu kejutan buat kita. Kita berharapnya mungkin kayak wah ini udah saya rencanakan dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan daripada rezeki tersebut. Akan tetapi yang paling penting adalah ketika ada nikmat, maka jangan kita bertindak hasud. Tahu hasud? Hasud itu yaitu iri dan ingin nikmat tersebut tidak hinggap kepada saudara muslim kita. Nah ini jangan sampai kita memiliki sifat hasud, karena orang yang hasud dia tidak akan mendapatkan bagian rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Nah ini mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Habib. Makanya Nabi itu mengingatkan bahwasanya cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Takun muslima, engkau akan menjadi orang yang sangat selamat hatinya gitu. Selamat di sini dalam hal ketika engkau bahagia atau ketika saudaramu bahagia, engkau mestinya ikut bahagia. Nah, cara untuk menghilangkan rasa hasud ataupun iri terhadap orang lain itu kebahagiaan orang lain juga membahagiakan kita. Jangan sampai kayak yang nonton bola dia bahagia, temennya tersiksa. Mestinya jadi kayak yang VT yang kedua, ada orang lain bahagia, dia ikut juga bahagia karena kecipratan gitu. Kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudaranya, seakan-akan yang berbahagia adalah dirinya sendiri. Kok bisa gitu? Karena dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dalam Islam diajarkan, orang beriman itu, orang muslim itu bagaikan satu tubuh, yang satu merasakan sakit, yang lain juga merasakan demamnya. Yang satunya merasakan bahagia, yang lainnya juga anggota tubuh yang lain merasakan kebahagiaan. Berarti ada dua adab di sini. Yang pertama adab mendapatkan kebahagiaan, yang kedua adab melihat orang bahagia. Melihat orang bahagia. Ikut bahagia juga, ikut merasakan. Jadi dua PT ini sangat berkaitan ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik guru-guru, Masya Allah nih, kita udah nonton tayangan viral. Nah sekarang kita akan masuk pembahasan. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Bahas yang tak disadari orang sebenarnya senantiasa tobat. Masya Allah. Lalu tidak lagi dosa. Tobat lagi. Nah itu dia, di dalam kehidupan pasti yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan ya guru-guru ya. Nah baik itu dosa besar, dosa kecil, apapun profesinya. Bukan hanya salah, lupa matiin lampu di mobil. Itu saya dong tadi. Nah ini dia, semua umat manusia, semua golongan baik itu preman maupun guru gitu ya pasti juga pernah melakukan dosa. Nah makanya kita akan bahas lebih dalam tema kita yang luar biasa. Temanya adalah semua akan tobat pada waktunya. Masya Allah. Baik, yang pertama jamaah saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Afwan izin bertanya nih. Kadang ada yang misalnya udah taubat nih, tapi setelah taubat
diulang lagi kesalahannya, diulang lagi gitu ya. Namun apakah taubat yang gitu, yang terus diulang-ulang gitu, habis bertobat, berdosa lagi, melakukan dosa lagi, apakah itu tuh diterima nggak sih taubatnya? Terus apakah harus memang diucapkan dengan kata-kata, apakah melalui sholat, atau cukup di dalam hati aja taubat itu? Nah ini mohon penjelasannya Guru. Menarik sekali. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 101 hari menuju bulan suci Ramadan, tepatnya 3 bulan 11 hari. 11 hari. Ya, karena sekarang kita sudah masuk 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang diterima adalah tobat nasuha. Kenapa bisa? Karena kadang-kala ada orang bertobat, kemudian berdosa lagi. Pertanyaannya, gimana tuh? Apakah masih diterima tobatnya? Jawabannya, ya tetap diterima. Cuma dalam hal ini, kita berharap supaya tobatnya betul-betul tobat. Karena kalau berbicara tentang dosa, manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Ingat, salah dan lupa yang berakibat jadi dosa. Karena kita ini bukan kayak Nabi yang maksum, yang dalam artian terjaga dari dosa. Rasulullah SAW diambil ayahnya supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Kemudian meninggal ibunya supaya Nabi tidak punya dosa sama ibu. Dan Nabi dituntun dengan wahyu. Sementara kita harus, Masya Allah, tabarakallah, yang namanya manusia kadangkala tergoda, kadangkala hilaf, kadangkala lupa. Inilah manusia, namanya manusia biasa. Cuma dalam hal ini senantiasalah kita berada dalam kebaikan. Sekali lagi, senantiasalah kita berada dalam kebaikan. Taruhlah kita tidak luput dari salah dan lupa sehingga bisa berakibat dosa. Tapi setidak-tidaknya kita berada dalam kebaikan sehingga berada dalam lingkungan yang baik, sehingga senantiasa diingatkan bahkan adanya malu untuk berbuat dosa. Nah, kalau begitu, apakah dosanya diampuni jikalau dia cuma dalam hati? Sebaiknya diucapkan. Karena yang namanya dosa, Allah menunggu hambanya untuk mengakui kesalahannya. Sosok orang tua tahu anaknya salah, tapi orang tua ini menunggu anaknya mengakui kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Sebenarnya Allah tahu kita berbuat dosa. Cuma Allah menunggu kita untuk mengakui kesalahan itu dengan menyesal, adanya berjanji, lalu mengganti dengan kebaikan. Kalau perlu hijrah, tinggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Makanya berbicara tentang dosa, sekali lagi, manusia tidak luput dari salah dan dosa. Cuma dalam hal ini istiqamalah dalam kebaikan. Tunggu dulu. Ada orang berdosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Diterima? Jawabannya iya. Pertanyaannya, jangan sampai engkau berbuat dosa, belum sempat bertobat meninggal. Ada permainan dulu anak kecil itu. Oke, gimana? Ini yang kartu-kartu itu yang kecil, yang ada gambar-gambar. Oh, iya. Apa itu kertas-kertas yang dilempar-lempar terus gini. Kalau tertutup mati, kalau gini hidup. Iya. Pernah lihat? Pernah lihat. Permainan apa namanya itu? Saya juga lupa Gambaran namanya. kalau di Lupa, tapi tempat tahu kita sih. dulu. Iya, ya, saya rasa semua pernah bermain itu. Yang kita tidak tahu apakah dia ustul hatimah atau suhul hatimah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung dari akhirnya. Makanya tema kita tepat. Apa temanya? Mohon izin, semua akan tobat pada akhirnya. Dan inilah yang kita harapkan, keridhaan Allah, ampunan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau begitu senantiasalah kita bertobat, karena Rasulullah SAW sendiri dalam satu riwayat membaca istighfar 100 kali, ada satu riwayat mengatakan 70 kali. Kita ini ya Allah tidak mau bertobat, akuilah astagfirullahaladzim, tobatlah. Ya, tapi harus terus dari hati supaya, karena mungkin lingkungan juga itu mungkin supaya kita tidak. Iya. Supaya kita Makanya saya katakan gini,
perbanyak kebaikan sehingga keburukan ini tertutup dengan kebaikan. Masya Allah. Baik, Ustadz Maulana, terima kasih. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai taubat ini. Selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah. Habib Afwan, izin bertanya ini. Siap. Habib, tidak sedikit nih orang yang bertaubat itu dikarenakan melakukan suatu dosa yang besar. Contohnya misalnya syirik gitu ya. Nah, katanya Allah itu tidak menerima dosa syirik tersebut. Nah, bagaimana nih dalam Islam supaya taubat kita diterima? Misalnya dosanya memang dosa syirik yang besar sekali gitu. Apakah katanya kita ini harus baca syahadat lagi atau bagaimana nih Habib mohon menjelaskannya? Boleh. Siap. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, mohon izin Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semuanya di pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan amal-amal kita menjadi amal-amal yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Kita mungkin mudah-mudahan kita mendapatkan taubatnya Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba itu layaknya dia harus selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Jadi taubat ini medianya banyak. Nanti juga kita akan pelajari berbagai macam cara-cara kita bertaubat, tapi perlu kita ingat bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Maulana, Rasulullah saja yang maksum, beliau tidak lupa untuk sehari semalam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang 70 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam mengucapkan istighfar. Nah, kita apa kabar kita yang melakukan berbagai macam dosa? Sudah berapa banyak kita beristighfar kepada Allah? Sudah berapa banyak kita minta taubat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah? Dan mengenai dosa syirik. Dosa syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Nah, ini syirik ini ada berbagai macam. Di antaranya ada syirik zahir dan juga ada syirik khafi. Ada syirik yang kelihatan, syirik yang nampak. Seperti apa? Orang yang menyembah kepada selain Allah. Mohon maaf, dia berdoa tapi dia berdoa sama pohon. Dia berdoa tapi dia berdoa sama apa? Dia berdoa sama media-media yang lainnya. Nah, ini telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi juga ada juga syirik dalam ibadah-ibadah kita. Kita sholat bisa jadi syirik. Kita puasa bisa jadi syirik. Kok bisa? Karena itu ada namanya syirik khafi, Ustaz. Syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Dia beribadah kepada Allah, tapi niat dia beribadah itu agar dilihat oleh orang. Subhanallah. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu syirik. Nah, ini perlu juga kita minta. Makanya kita selalu minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kita tadi misalnya sholat subuh kita pengen dilihat sama orang. Sholat subuh kita pengen dikatakan orang soleh dan lain sebagainya. Maka sudah sewajarnya bagi kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mentajdid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sabdanya, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharui iman kita dengan ucapan la ilaha illallah. Dan juga bacaan ini merupakan bacaan yang luar biasa agar kita selalu terbentengi. Benteng bagi kita semuanya. Benteng bagi keluarga kita, benteng dari segala macam sihir, benteng dari segala macam kesyirikan dan lain sebagainya. Dan perlu kita ingat bahwa kita sebagai umat muslim juga harus meninggalkan daripada dosa-dosa. Disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya Syekh Al-Jardani mengungkapkan dalam syarah kitab Arba'in Nawawi, ada 4 dosa yang mengakibatkan orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama adalah at-tahawun bis-shalah. Dia sering males-malesan ninggalin sholat. Nah, ini. Yang kedua adalah syurbul khamar, meminum daripada khamar ataupun mengkonsumsi daripada obat-obatan terlarang. Kemudian yang ketiga adalah uququl walidain, ketika dia ibaratnya berdurhaka terhadap kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah idzaul muslimin, ketika dia menyakiti hati orang Islam. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada dosa-dosa ini dan kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Jadi intinya itu gimana kita supaya husnul khatimah ya. Amin ya rabb.
Sebentar Ustadz, ada telepon ini. Aduh, kenapa sih? Masya Allah. Halo? Apa sih? Iya, lagi sama guru-guru, sama Ustadz, sama Habib juga. Kenapa? Minta doain, ada-ada aja. Yaudah, bentar dulu. Ini lagi syuting nih. Ustadz, aduh, ini teman aku nih ada-ada aja nih. Dia minta doain, katanya dia mau tobat, tapi nggak hafal doanya. Astagfirullahaladzim, masa dia tidak tahu doa istighfar? Kan gampang. Aduh, Ustadz kok jadi malah marah-marah? Bukan marah-marah, harusnya Mikdad ajarin. Oh. Ada caranya, kalau mau memang tobat, ada caranya. Mau tahu caranya? Gimana caranya, Ustadz? Caranya? Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Sesam kita tidak kasih sahabat.